Misri Lumau, pendamping PKH Kecamatan Kabaruan, Kabupaten Kepulauan Talaut. Hari ini saya akan membagikan beberapa informasi kepada keluarga penerima manfaat atau KPM PKH tentang pentingnya pencegahan dan penanganan stunting melalui kebersihan diri dan lingkungan. Dan saat ini saya sudah berada di Desa Sawang Utara, mengunjungi keluarga penerima manfaat yang ada di Desa Sawang Utara. Dan hari ini beberapa keluarga penerima manfaat boleh berkumpul di tempat ini untuk menerima beberapa informasi tentang pentingnya penanganan dan pencegahan stunting melalui kebersihan diri sendiri dan kebersihan lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, Bapak Ibu KPM, selamat pagi. Salam sehat, sehat selalu. Masih sehat? Sehat, masih sehat. Terima kasih hari ini kita sudah berjumpa di tempat ini. Kita akan mendengarkan beberapa informasi pentingnya bagi kita untuk hidup sehat. Nah, di sini dalam pencegahan dan penanganan stunting, saya akan membagikan beberapa informasi melalui kebersihan diri kita sendiri dan lingkungan. Nah, kondisi stunting ini adalah bukan sebuah penyakit. Jadi stunting ini bukan sebuah penyakit, tetapi kondisi di mana badan anak tumbuh tidak normal seperti tinggi badan anak yang lainnya. Jadi di sini stunting adalah tinggi badan anak di mana anak tumbuh tidak seperti anak normal lainnya untuk tinggi badannya. Nah, permasalahan stunting ini bukan hanya diakibatkan oleh asupan makanan bergizi. Jadi untuk penanganan stunting bukan hanya diakibatkan karena anak tidak mengkonsumsi asupan makanan bergizi, tetapi penanganan stunting ini bisa terjadi ketika kebersihan diri kita tidak diperhatikan. Jadi penanganan stunting ini bisa saja berasal dari diri kita sendiri, yaitu tentang kebersihan diri kita yang perlu diperhatikan. Nah, di sini kurangnya kepedulian kita tentang cuci tangan pakai sabun akan sangat berpengaruh pada kesehatan. Kita memperhatikan mencegah stunting ini dia hadir atau terjadi di keluarga ini dimulai dari ibu masih hamil atau mengandung. Ibu hamil sampai anak lahir. Jadi ibu hamil ini penting untuk memperhatikan kebersihan diri. Pentingnya cuci tangan pakai sabun. Kenapa ibu hamil penting memperhatikan kebersihan diri? Karena ibu sedang mengandung. Ada janin yang dipersiapkan untuk lahir sehingga dia terhindar dari tumbuh seperti anak stunting. Sehingga kebersihan diri itu sangat penting untuk tumbuh kembang anak supaya tidak mengakibatkan anak terinfeksi mulai dari dia masih di dalam kandungan sampai anak ini lahir kemarin, tidak terjadi stunting dalam pertumbuhan anak. Nah, ditemukan di lingkungan kita, di masyarakat, ternyata masih sedikit kesadaran masyarakat untuk cuci tangan menggunakan sabun. Itu sudah sangat ditemukan. Kita melakukan berbagai aktivitas, kita mencuci tangan, hanya mencuci tangan saja, tapi tidak menggunakan sabun. Saat ini, pendamping akan membagikan informasi penting sekali untuk kita melakukan aktivitas, apapun yang kita lakukan, tetapi sesudah kita melakukan aktivitas harus mencuci tangan pakai sabun. Pertanyaan saya mau sampaikan kepada KPM, mohon dijawab. Apakah selama ini Bapak Ibu sudah mencuci tangan? Sudah mencuci tangan? Sudah, oke, mantap. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Apakah mencuci tangan ini hanya dibatas di air saja atau kita menggunakan sabun? Menggunakan sabun. Ya, menggunakan sabun. Sudah baik, menggunakan sabun. Nah, mencuci tangan dengan menggunakan sabun, dalam keadaan sesudah kita berbuat apa saja, baru kita mencuci tangan. Ada yang bisa menjawab? Sesudah makan. Sesudah makan. Dari Ibu Merlin sesudah makan. Apalagi mungkin anak Marcel sebelum makan, ya, dari Bapak sebelum makan. Memang mantap, luar biasa Ibu. Sebelum makan. Adik Rafael cuci tangan itu dari babekeng apa baru cuci tangan?
Ya, dari bermain, mantap sekali. Dan banyak lagi yang membutuhkan cuci tangan sesudah kita melakukan aktivitas. Nah, Bapak Ibu KPM yang saya cintai, mencuci tangan ini penting. Mencuci tangan pakai sabun itu penting. Nah, kita perlu mengetahui kapan saja yang disebut dengan 5 waktu cuci tangan pakai sabun. Yang pertama, kita cuci tangan pakai sabun sebelum makan. Itu yang pertama. Yang kedua, sesudah kita buang air besar. Nah, sesudah kita membuang air besar, kita harus cuci tangan pakai sabun. Yang ketiga, sebelum kita menyentuh makanan. Tadi sebelum makan, tetapi ini sebelum kita menyentuh makanan. Yang dimaksud di sini adalah kita biasanya kalau misalnya makan kue, makan gorengan di mana saja, kita tidak perlu cuci tangan. Makanan apa saja yang akan masuk di mulut kita harus apa, Rafael? Harus apa? Ya, harus cuci tangan. Jadi sebelum makan, makanan apa saja masuk di dalam mulut kita harus cuci tangan. Selanjutnya hari ini ada ibu menyusui. Jadi sebelum ibu menyusui anak, sudah ibu melakukan aktivitas sebelum ibu menyusui anak, ibu harus mencuci tangan. Jangan sampai ada kuman-kuman yang tersisa dan memeluk anak dan bisa menginfeksi anak. Sehingga penting sekali mencuci tangan pakai sabun. Nah, selanjutnya setelah kita beraktivitas, aktivitas apa saja. Pada umumnya di sini petani punya aktivitas, di sini masyarakat memiliki aktivitas sebagai petani. Nah, sebagai petani tentu sesudah kita memegang tanah atau dari berkebun, dari memasak, dari membuat apa saja, sudah pasti setelah melakukan aktivitas itu, kalau kita mau istirahat atau kita mau makan, kita harus mencuci tangan. Karena tidak bisa dipungkiri, ada bakteri-bakteri yang menempel di tangan kita. Nah, selanjutnya kita mencuci tangan sesudah kita menerima bantuan sosial yang biasa kita terima. Kan Bapak Ibu sudah terima bantuan sosial melalui sembako. Nah, ini kita harus mencuci tangan sesudah menerima bantuan sosial ini. Nah, penting sekali untuk kita mencuci tangan selama 20-40 detik. Penting 20-40 detik. Cara mencuci tangan pakai sabun dengan bersih. Hari ini karena keluarga keterbatasan ekonomi, dalam keterbatasan ekonomi sehingga ini adalah sabun Sunlight yang sabun mencuci tangan, tetapi mereka tidak bisa pengadaannya melalui kemasan yang dari pabrikan, tetapi ini mereka sudah isi di dalam botol aqua untuk dipersiapkan untuk mencuci tangan. Jadi cara mencuci tangan pakai sabun, mari adik Rafael maju di depan. Tolong diperhatikan baik-baik, akan dicontohkan cara mencuci tangan pakai sabun dengan wadah air yang sudah disiapkan ini hanya di dalam loyang, tetapi perlu seperti ini. Perlu kita mempersiapkan air bersih untuk mencuci tangan, jangan sampai air sudah berwarna atau sudah kotor. Cara mencuci tangan dengan bersih, silakan ambil gayung, mana tangannya? Ya, pakai sabun. Ya, silakan digosok-gosok kedua telapak tangan. 6 cara kita mencuci tangan, digosok telapak tangan, kemudian diputar-putar, dimasukkan jari kelingking, kemudian dibalikkan sebelah lagi, kemudian kembali lagi telapak tangan ditemukan, kedua jari-jari dimasukkan, kemudian lipat tangan seperti ini, kemudian kita membersihkan ujung tangan, ujung kuku dibuat seperti ini, diputar dan diputar. Kurang lebih berlangsung selama 20-40 detik. Ini 6 langkah mencuci tangan dengan bersih. Dibalikkan lagi, kemudian sampai ujung kuku dibersihkan seperti ini. Jadi ini contohnya, kemudian dibilas. Jangan dimasukkan di dalam wadah, tetapi dibilas dengan air bersih. Ini bukan berarti mengalir itu kita harus pergi ke sungai yang mengalir, tetapi ini disebut air yang mengalir. Ya, seperti ini cara mencuci tangan dengan bersih. Jadi ini saya menyampaikan terima kasih kepada KPM yang hari ini sudah boleh hadir menemani saya dalam simulasi
stunting, pencegahan dan penanganan stunting. Pentingnya cuci tangan pakai sabun dengan bersih. Terima kasih banyak. Demikian simulasi saya di saat ini, informasi yang boleh saya bagikan kepada KPM. Terima kasih banyak. Salam sehat.